Selain informasi mengenai pegas tersebut pemirsa, kita ke emiten highlight lainnya di mana ada saham BCA kembali sentuh rekor tertinggi Rabu adalah rekor tertinggi sepanjang masa sehari jelang RUPS atau RUPS yang akan berlangsung hari ini. Dan performa PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang tadi sudah kami tampilkan turun 14,7% menjadi 4,33 triliun rupiah. Kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian dari Indonesia. Penjualan retail Indonesia year on year di bulan Januari, kemudian ada pertumbuhan utang kumulatif China year on year, dan dari Amerika Serikat ada indeks harga produsen inti, serta penjualan retail inti, dan klaim pengangguran berkelanjutan, serta laporan minyak bulanan International Energy Agency. Dari kabar emiten pemirsa ataupun agenda emiten ada BBCA rapat umum pemegang saham, kemudian EDGE rapat umum pemegang saham, BBRI tanggal X dividen tunai, BBNI tanggal KUM dividen tunai, Mega tanggal X dividen tunai, dan PALM tanggal KUM HMETD. Dan pemirsa, untuk berbincang di segmen Market Buzz kali ini sudah bergabung bersama kami melalui video conference ada Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Pak Angelo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Thank you sudah join pada pagi hari ini Pak Angelo. Menarik mencermati pasar modal saat ini trennya lagi naik, tapi memang di bursa global kan kemarin menyentuh rekor tertinggi sempat ditutup di rekor tertinggi penutupan ya untuk S&P. Kemudian hari ini atau semalam terjadi aksi profit taking dan ditutup variatif, hanya Dow Jones yang naik tipis. Bagaimana peluang untuk indeks harga saham gabungan setelah juga kemarin kan berhasil naik ke 7.400, bahkan menyentuh all time high, tapi meskipun belum ditutup di all time high tersebut. Adakah kemungkinan IHSG akan melanjutkan penguatan pagi ini? Kalau untuk pagi ini kelihatannya peluangnya lebih besar ke arah koreksi dikit ya, karena kita lihat ada shooting star tuh di pola candlenya. Dan kalau memang dia koreksi itu bisa ke spot 7330. Tapi uptrendnya sih sudah terbentuk solid ya. Jadi kita nanti bisa mengharapkan pada waktu misalnya ada koreksi dan koreksi selesai, targetnya itu bisa mencapai 7470 dan 7750. Oke, berarti akan ada aksi profit taking terlebih dahulu, begitu Pak Angelo? Peluang itu ada untuk hari ini. Peluang tersebut ada untuk hari ini. Kalaupun terjadi aksi profit taking yang wajar, kira-kira tahanannya di level berapa Pak secara teknikal? Spot ya, spot 7330. 7330. Ya, turunnya akan ke situ, sekitar situ dulu. Oh, cukup lebar juga ya Pak ya? Oke. Kemudian kalau ada pembalikan arah, akan menguji level berapa? Nah, resisten berikutnya itu ada di 7470, lalu 7750. Baik, 7750, 7470 ya yang pertama? Yang pertama 7470. Oke, berarti rekor lagi ya, karena kan yang tertinggi di 7441. Betul. Baik. Berarti secara teknikal saat ini kalau ditanyakan IHSG dalam tren apa, kan beberapa waktu yang lalu konsolidasi nih Pak sebelum akhirnya bisa break di atas 7.400-an seperti saat ini. Apakah trennya sudah menguat? Ya, sudah break konsolidasi. Jadi ini uptrendnya akan mantap sekali nih tahun ini. Oke, uptrendnya akan mantap sekali tahun ini. Kenapa Pak Angelo bisa yakin bahwa akan mantap sekali hari ini? Ada petunjuk-petunjuk apa yang Anda lihat? Jadi waktu bulan Desember itu sudah ada demand sangat besar ya, sangat besar, dan itu menghasilkan support kuat. Ini demand daripada para big player di pasar. Jadi waktu dia pullback di akhir Desember, nggak bertahan lama, paling hanya sekitar 3 minggu langsung bergerak naik lagi, dan selanjutnya demand yang besar ini kelihatannya mulai terrealisasi di bulan Maret ini. Oke, demand yang besar ini terrealisasi lagi di bulan Maret ini. Untuk itu Pak Angelo bilang kalau sampai dengan akhir tahun kecenderungannya sih uptrend, meskipun akan diwarnai aksi profit taking Pak Angelo ya? Ya, untuk pullback koreksi itu wajar. Baik, koreksi itu adalah hal yang wajar.
Kita lihat dulu sejauh mana update dari bursa Asia pemirsa yang mungkin bisa menjadi acuan juga pembukaan perdagangan di sesi pertama di hari Kamis ini. Ada Nikkei Jepang yang terpantau melemah 0,29%, kemudian Straits Times Singapura naik 0,62%, Kospi Korea Selatan naik 0,36%, Hang Seng Hong Kong naik 0,49%. Oke, itu dia update dari bursa Asia, kecenderungannya masih positif, tapi menurut Pak Angelo Michel di tengah IHSG yang kemarin menyentuh rekor tertinggi baru, ada peluang aksi ambil untung terlebih dahulu. Pak Angelo, tapi kan hari ini juga akan diwarnai dengan RUPS BCA. Apakah Anda melihat bahwa karena hari ini sudah pengumuman, kemungkinan ya itu puncaknya udah kemarin, karena kan kemarin BCA menyentuh rekor tertinggi baru sepanjang sejarah juga. Ya, untuk ya ada pola bearish engulfing ya untuk BCA, jadi kelihatannya ini bisa menghasilkan penurunan yang lebih jauh nih. Oke, jadi BCA ada kecenderungan turun lebih lanjut, Pak? Ya, turun lebih lanjut, apalagi setelah kita lihat di chart intraday memang ada penjualan di sekitar 10380 sampai 10180 penjualan besar. Jadi kelihatannya akan koreksi dulu nih, turun dulu. Oke, tapi kan sekarang sudah di break di level psikologis 10.000 Pak. Jadi maksudnya adalah sudah di harga bawah dari penjualan besar tadi. Ya, tapi pola bearish engulfing ini cukup kuat ya di pola candlestick. Jadi peluang untuk lanjut turun ini masih ada hari ini. Oke, bearish engulfing ini jangka pendek Pak Angelo atau bagaimana? Bisa jangka pendek, bisa menjadi perubahan tren ya, tapi kita lihat dulu saja karena ada support kuat sekali di 9.300. Nah, kalau itu memang berperan sebagai support kuat, berarti bearish engulfing-nya hanya sekitar 3-7 hari. Oh, oke. Jadi kalau 9.300 ini berhasil di break ke bawah, berhasil dilewatin ke bawah, berarti bearish-nya akan berlanjut. Ya, itu bad news tuh kalau memang 9.100 ya itu paling kuat, kalau ditembus ke bawah itu bad news. Oke, 9.100 itu adalah level-level terendah kurang lebih sebulan terakhir ya Pak ya? Ya, 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Oke, apa strategi atau rekomendasi untuk BBCA saat ini di tengah peluangnya kecenderungan akan turun dulu? Kalau untuk buy and hold jangka panjang ya kita bisa mulai cicil ya, karena penurunan kan akan terus berlanjut, jadi kita bisa dapat harga lebih murah. Tapi kalau untuk swing trading 3-7 hari kita tunggu sampai dia rebound baru kita bisa ikutan. Oke, kalau untuk swing trading ataupun trading jangka pendek sebaiknya tunggu pembalikan arah baru ikutan. Kalau memang untuk investor, karena BCA ini juga menarik untuk investasi medium to long, cicil belilah ketika terjadi penurunan, begitu ya Pak Angelo ya? Betul. Oke, tidak menarik untuk baru melirik BCA saat ini ya, setelah kemarin ATH tuh ya udah telat begitu ya Pak Angelo ya? Ya, kalau untuk swing trader kurang menarik ya, tapi kalau buat investor pasti menarik nih, karena jangka panjang dapat harga belinya bisa semakin murah. Kalau mau memanfaatkan dividen kan diumumkannya hari ini udah telat Pak Angelo. Kalau dividen biasa trader lebih suka capital gain ya daripada dividen, karena lebih sering dapat kan daripada dividen. Oke, baik. Lantas Pak Angelo lebih menyoroti saham-saham seperti apa untuk direkomendasikan di tengah tren naik indeks harga saham gabungan, meskipun kemungkinan jangka pendek akan ada aksi profit taking dulu. Apa saja sahamnya? Nanti akan kita ulas pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.